Ya, jadi ini kan tadi Bu Mega akhirnya mengumumkan nama Prof. Mahfud ya. Dan momentumnya ketika MK kemudian memutuskan siapapun yang terpilih secara demokratis boleh. Ini strategi memang untuk momentumnya memang untuk mengcounter putusan MK dan sekaligus merebut suara-suara Nahdlatul Ulama dengan sosok Pak Mahfud? Saya rasa kalau kita mengatur sampai momentum keputusan MK agak susah ya. Agak susah ya? Karena itu semua pasti ya berjalan begitu aja dan tentu keputusan MK itu nggak ada juga yang tahu momentumnya kapan gitu ya. Tapi pendaftaran itu kan besok, jadi sooner or later kita memang sudah harus, proses ini kan panjang. Melakukan konsolidasi politik, lalu juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai cawapres gitu dan akhirnya kebetulan momentumnya memang beririsan sebetulnya keputusan MK-nya yang mepet ke momentum pendaftaran. Oh, salahnya MK ya di pepet-pepet ini ya? Kok mepet banget gitu loh ya kan? Iya kok mepet banget ke pendaftaran ini Pilpres gitu. Oh, jadi yang cerdik siapa MK-nya atau gimana? Nah nggak tahu Mas. Enggak, tapi kalau kembali pertanyaan kepada Prof. Mahfud tadi, memang mengincar Nahdlatul Ulama suara strateginya. Saya rasa Bu Mega lebih melihat karakter Prof. Mahfud ya. Dia pertama memang dia hidup di kalangan yang concern terhadap hukum, lalu juga concern terhadap keadilan, dan secara karakter juga bersih gitu ya. Jadi itu dan irisan dengan Bu Mega tuh punya kedekatan di badan pengkajian di BPIP, jadi hampir secara ideologis atau perspektif atau juga visi politiknya itu ketemu gitu dengan PDI Perjuangan. Oke, baik. Mbak Nini, ini kan ketika orang masih mencari jodoh gitu kan, tiba-tiba Mas Anies dan Mas Muhaimin udah lebih dahulu. Kan bahkan udah jam 8 pagi ya besok ya? Yap. Jam 8 pagi. Nah sekarang munculnya putusan MK yang banyak orang mengatakan mengejutkan atau bagus-bagus aja, ini mengganggu nggak sih bagi konsolidasi Mas Anies dan Mas Muhaimin? Enggak ya, karena kita tidak pernah berpikir soal calon lain ya. Kita sangat yakin dengan koalisi kita dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kita sudah yakin, jadi kita sudah hanya fokus bagaimana cara pemenangan dari calon kita ini. Jadi kita tidak mau mengganggu dari koalisi lain, jadi kita fokus pada koalisi kita, urusan MK dan sebagainya itu kan memang tanggung jawab MK mengeluarkan itu dan kita menghormati itu, toh kita seluruh warga negara juga punya hak untuk melakukan itu. Jadi tidak ada apapun di dalam diskusi kami, di internal kami, di koalisi kami itu tidak pernah kami diskusikan sama sekali. Jadi mikir pokoknya kita bagaimana menang. Anies Muhaimin menang. Yes. Seperti Sidoarjo. Iya. Besok Jakarta seperti Sidoarjo. Sidoarjo, Malang, Makassar dan beberapa tempat lainnya. Kalau besok Jakarta, Mbak Oki. Kalau besok strategi itu kan pagi-pagi tuh ketika orang masih ribut, kemudian koalisi dari Mas Anies dan Muhaimin langsung mengatakan akan mendaftar pertama kali ke KPU jam 8 pagi. Itu strategi masanya atau pengelolaan masanya seperti apa yang dalam bayangan Mbak Oki? Iya, ya saya rasa pasti akan banyak ya karena setiap baik caleg maupun anggota dewan sendiri itu tentu akan mengakomodir atau akan mengajak Dan para relawan. kader-kadernya juga untuk tampil gitu untuk mengusung bersama-sama. Tapi sekali lagi yang saya kagumi dari koalisi kami adalah menurut kami adalah kami yang paling berani terlebih dahulu gitu untuk menentukan sikap. Yang terutama adalah dari ketum kami Bang Surya. Nasdem, Pak Surya, beliau memang sangat visioner. Dalam arti kata, ketika beliau melihat bahwa Pak Jokowi sudah mulai melakukan hubungan-hubungan internasional, maka beliau pun kemudian memikirkan bahwa Indonesia memang harus lebih bicara dalam ranah internasional. Karenanya kemudian Anies dipilih oleh beliau. Karena memang Anies sebagai seorang intelektual, mempunyai wacana yang luas dalam orientasi luar negerinya, maka beliau kemudian memilih Anies. Dan kalau kemudian Gus Imin masuk, menurut saya itu juga sesuatu yang patut kita kagumi karena artinya ada nasional religius di situ yang bisa meminimalisasikan atau menegasikan bahwa ketakutan masyarakat selama ini bahwa bangsa ini akan terpecah belah dengan adanya kesatuan nasional dan religius itu menjadi lebih tidak ada, insya Allah. Yakin satu putaran juga menangnya?
Iya dong. Hah, yakin semua kan? Iya dong, Wah. harus satu Tenang, putaran. kalau semua satu putaran kan hemat anggaran. Iya, betul. Oke, Mbak Titi Anggra ini, jadi ini kalau lihat ya dari 5 bakal capres maupun cawapres ini kan semuanya laki-laki nih. Meskipun sekarang 9 politisi perempuan di sini kan. Susah ya atau ada handicapnya mungkin satu saat kita akan muncul dengan presiden perempuan gitu. Iya, dalam pilpres itu karakternya memang berbeda dengan pemilu legislatif. Kalau legislatif kursinya kan banyak dan kita punya kebijakan afirmasi, mendorong keterwakilan perempuan melalui affirmative action. Tetapi di pilpres kursinya terbatas, sebenarnya hanya ada 1, tapi ada wakilnya begitu. Nah, sudahlah tidak ada afirmasi, keterpilihan itu juga butuh persyaratan yang berat, yaitu 50% plus 1. Karena sistem pemilu kita mayoritas. Kalau tidak 50% plus 1, maka 2 putaran. Jadi elektabilitas dan dukungan massa itu faktor yang sangat menentukan. Nah, disitulah hitung-hitungannya menjadi rasionalitas politik yang paling besar untuk memungkinkan keterpilihan. Oke. Nah, perempuan kan memang garis mulainya terbatas dan dia lebih lambat untuk memasuki arena pertarungan. Jadi ketika orientasi itu adalah pragmatisme keterpilihan, elektabilitas, disitulah perempuan mulai terpinggirkan. Yang kedua harus diakui dengan karakteristik dan lanskap pemilu Indonesia, butuh biaya politik yang besar untuk berkontestasi di pilpres. Itu yang menjadi hambatan kedua. Jadi hambatan pertama tadi sistem pemilu memaksa untuk ya akhirnya menjadi pragmatis demi kemenangan, demi kursi. Yang diperebutkan pun hanya 1 gitu ya dan bisa dimasuki oleh 2 orang. Yang kedua itu tadi daya jangkau elektoral kita yang luas sekali, pemilih kita 204 juta, 50% plus 1, konsekuensinya adalah politik biaya tinggi. Oke. Jadi ini yang memang Bisa dipahami konteksnya ya. ya. Oke, Feni Rose. Jadi kalau Mbak Feni lihat panggung politik sama panggung hiburan bedanya di mana? Baik. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kok Feni Rose panelis gitu? Bisa ngomong apa dia? Ini narasumber-narasumber adalah perwakilan dari partai politik, baik yang di Senayan maupun yang masih di luar Senayan. Saya perwakilan dari partai dunia yang emang agak lain, dunia hiburan gitu. Tapi kalau saya melihat sih ya, dunia hiburan tuh kalau, ya kan saya masih jadi penonton ya. Saya melihat dunia politik sama dunia hiburan tuh agak adalah kesamaannya dikit-dikit ya. Betty ya? Betty. Beda tipis ya? Ada yang namanya pencitraan, ya kan itu kan ada image gitu kan harus bagus ya. Ya setuju ya gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang pencitraannya bisa sesuai, bisa agak jauh gitu dari aslinya. Yang kedua adalah masalah fans ya. Pendukung-pendukung itu kalau aku lihat di sekarang-sekarang itu lebih kayak fans garis keras gitu ya. Ya udah kayak tahu K-pop ya, ini mohon maaf jangan diserang ya ini ya. Tapi kan mereka benar-benar fanatik gitu, tahu betul dan dijaga betul nih idolanya ya. Jangan sampai jangan sampai ada yang nyenggol dikit gitu. Nyenggol dikit maju semuanya. Maju. Seperti itu. Jadi idola ya dalam dunia politik aku melihatnya ini pendukung itu kalau melihat idola itu nggak boleh salah Nggak dan boleh nggak pernah salah gitu ya. Jadi kalau idolanya agak salah nih kayaknya. Wah harus dicari betulnya itu ya, itu 2. Yang ketiga aku juga melihat ada kesamaannya loh dengan dunia hiburan. Kalau dunia hiburan itu banyak sekali aktor yang sudah punya anak, anaknya juga terjun. Iya kan, jadi aktor juga. Oh, Jadi, gitu ya? Ya itu ada faktor-faktor genetika gitu ya, bakat menurun dari bapak, dari ibunya. Walaupun mungkin kadang-kadang beda ya, misalnya bapaknya pemain sinetron, anaknya nyanyi. Tapi masih dunia hiburan juga, misalnya bapaknya atau ibunya penyanyi, anaknya kemudian jadi presenter, itu ada gitu ya, Ada. bakat. Itu kalau saya lihat di dunia politik juga agak Sama ya? agak banyak Agak sebenarnya, agak dikit loh banyak ya begitu. Ya. Tapi kan ini masalahnya itu kalau di dunia hiburan dia sah-sah aja. Hah? Tapi kalau di dunia politik ini kan kaitannya sama kekuasaan ya. Gitu ya. Jadi kan agak gimana gitu. Agak gimana gitu ya? Gimana Oke. gitu ya. Nah yang ya ini juga masih menjadi telaah saya sebagai penonton ya. Apakah panggung politik itu sama juga seperti panggung dunia hiburan? Hah? Penuh dengan drama dan kepalsuan.